Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma a'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan Ulumul Quran ya. Hari ini yang presentasi adalah kelompok 3 ya. Erbaningsih, Nurul Aini, sama Emilia. Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Supaya ini materinya fungsi dan kedudukan Al-Quran. Oke, langsung saja ya kepada kelompok 3. Bapak persilahkan untuk melakukan presentasi dan diskusi terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwanto selaku dosen pengampu mata kuliah Ulum Quran serta teman-teman semua atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai fungsi dan kedudukan Al-Quran. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Erbaningsih, Nurul Aini, dan saya sendiri Emilia Indri Astuti. Penyampaian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok kami. Untuk Mbak Nurul Aini, kami waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui malaikat Jibril yang tersusun atas mushaf-mushaf dan yang membacanya bernilai ibadah. Secara etimologis, Al-Quran merupakan masdar dari kata qoro'a yang berarti ta'ala. Kedudukannya berarti membaca atau bermakna jamak, yaitu mengumpulkan atau mengoleksi. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat Islam yang disampaikan melalui perantara Jibril melalui jalan mutawatir. Next. Yang kedua, kehujahan Al-Quran. Menurut Abdul Wahab Khalaf, kehujahan Al-Quran ini terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Maknanya, Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah dan dinukil dari qati' atau pasti. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Sementara, menurut Quraisy, Al-Quran sebagai wahyu merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Tetapi fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebagai sumber ajaran Islam yang utama, Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar. Dengan demikian, dijelaskan bahwa kehujahan Al-Quran sebagai wahyu tidak dapat seorang pun membantahnya. Di samping semua isinya tidak satu pun bertentangan dengan akal manusia, sejak awal diturunkan hingga sekarang dan seterusnya. Lebih-lebih di abad modern ini, di mana perkembangan sains modern sudah sampai pada puncaknya dan kebenaran Al-Quran semakin terungkap serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erbaningsih. Terima kasih. Saya akan membacakan tujuan diturunkan Al-Quran.
Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran pada pokoknya ada 3, yaitu petunjuk akidah dan kepercayaan harus dianut oleh manusia yang tertimbul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan silsilah yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan secara individual dan kolektif. Yang ketiga, petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Kedudukan Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai sumber berbagi disiplin ilmu keislaman. 2. Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT. Yang ketiga, Kitabul Naba wal Akbar atau berita dan kabar. Yang keempat, Minhajul Haya atau pedoman hidup. Yang kelima, sebagai salah satu sebab masuknya orang Arab ke agama Islam. Yang keenam, Al-Quran sebagai suatu yang bersifat abadi, artinya Al-Quran itu tidak akan terganti oleh kitab apapun sampai hari kiamat, baik itu sebagai sumber hukum, sumber ilmu, pengetahuan, dan lainnya. Yang ketujuh, Al-Quran dinukil secara mutawatir, artinya Al-Quran disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Yang kedelapan, Al-Quran sebagai sumber hukum. 9. Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad secara lisan, artinya baik lafal ataupun maknanya dari Allah SWT. Yang ke-10, Al-Quran termaktub dalam mushaf, artinya bahwa setiap wahyu Allah dan lafaz dan maknanya berasal darinya itu termaktub dalam mushaf, telah dibukukan. Yang ke-11, agama Islam datang dengan Al-Qur'annya membuka lembaran-lembaran mata manusia agar mereka menyadari jati diri dan hakikat hidup di muka bumi. Fungsi Al-Qur'an. Dari substansi sudut pandang nama-namanya, fungsi Al-Qur'an sebagai berikut. 1. Al-Huda artinya petunjuk. Yang kedua, As-Sifa artinya obat. Yang ketiga, Al-Mau'izah artinya nasihat. Yang keempat, Al-Furqan artinya pemisah. Fungsi Al-Quran dilihat dari realitas kehidupan manusia. 1. Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi kehidupan manusia. Kedua, Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-ciri umum yang membedakannya dari makhluk hidup. Yang keempat, Al-Quran sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Emil. Kesimpulannya yaitu Al-Quran merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi acuan dalam bertingkah laku bagi manusia karena Al-Quran membahas segala sesuatu secara global. Al-Quran mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat besar bagi manusia untuk memahami tentang jati diri dan hakikat hidupnya di dunia untuk bekal di akhirat. Demikian penyampaian materi dari kami. Kami akan membuka 3 penanya pertama, bisa raise hand atau di kolom chat.
Ya, Mbak Ria, dipersilakan untuk bertanya. Dalam kedudukan Al-Quran pada slide 7 tadi disebutkan Al-Quran dinukil secara mutawatir, artinya Al-Quran disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Nah, itu maksudnya apa ya, Mbak? Bisa diulangi lagi nggak, Mbak? Kecepatan soalnya ngomongnya. Itu tadi kan disebutkan dalam kedudukan Al-Quran, poin ke-7, Al-Quran dinukil secara mutawatir, artinya Al-Quran disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Nah, itu maksudnya apa ya, Mbak? Dari poin tersebut bisa tolong dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Zahra. Untuk hakikat manusia hidup di muka bumi itu yaitu untuk beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintahnya. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mbak Zahra? Sudah. Untuk satu penanya lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ria tentang Al-Quran dinukil secara mutawatir, artinya Al-Quran disampaikan oleh orang yang tidak berdusta, artinya orang itu jujur. Sehingga tersampaikan dengan benar. Gitu Mbak Ria, bisa dipahami? Boleh minta tolong diulangin, soalnya putus-putus tadi.
Baik. Jadi Al-Quran itu disampaikan oleh orang yang tidak berdusta, orang yang benar-benar jujur, gitu Mbak Ria. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apakah masih ada yang ditanyakan kembali? Saya akan menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Zahra. Pada jati dirinya manusia hidup di dunia itu tentunya memiliki identitas dan mengetahui siapa dirinya. Hampir tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki identitas dan tidak mengetahui siapa dirinya. Meskipun demikian, jarang sekali di antara manusia yang benar-benar mengerti dan mengenal siapa dirinya sebenarnya dan untuk tujuan apa ia hidup di dunia, maka hanya sebatas untuk makan, minum, tidur, atau mencari uang saja. Mungkin banyak dari diri kita yang tidak mengetahui apa pentingnya mengenal diri sendiri atau mengetahui jati diri kita di hadapan Allah. Sebagai hakikatnya, mengenal diri sendiri adalah salah satu yang diperintahkan Allah kepada umatnya. Ini berhubungan dengan hakikat manusia untuk hidup untuk hidupnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu Mbak Zahra. Baik, terima kasih Mbak Emil. Kemudian saya izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Ria, yaitu makna mutawatir bahwa Al-Quran itu terjaga kemurniannya dengan terus diajarkan kepada manusia melalui cara-cara yang jelas senadanya dan berdasarkan tafsir Al-Quran yang jelas kebenarannya sehingga isinya terjaga. Begitu. Terima kasih penjelasannya Mbak Emil. Apakah masih ada yang ingin bertanya, menanggapi, atau menyanggah? Dipersilahkan.
Mohon maaf Bapak, ini sudah tidak ada yang bertanya dan semua pertanyaan sudah terjawab. Ini dilanjutkan oleh Bapak atau bagaimana ya Pak? Ya, ditutup dulu aja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Bapak terdengar nggak ini? Terdengar Bapak? Dengar, Pak. Terdengar ya? Oke, Bapak menambahkan sedikit sama tadi menambahkan jawaban juga nanti ya. Ini adalah materinya fungsi dan kedudukan Al-Quran ya. Iya Bapak. Salah satunya di sini fungsinya, jadi Al-Quran itu punya fungsi dan punya kedudukan. Nanti sebelum menjawab pertanyaan ya, ini Bapak ke materi dulu. Jadi fungsi Al-Quran itu salah satunya adalah sebagai petunjuk ya. Nah, jadi orang Islam atau orang yang bukan Islam itu bisa membaca Al-Quran ya. Kalau nggak ngerti yang bahasa Arab, bisa membaca terjemahannya. Nah, dengan membaca itu, nanti dia ada kesempatan mendapatkan petunjuk. Salah satunya petunjuknya adalah tentang keilahian. Jadi misalkan orang lahir itu kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ya. Jadi semua yang lahir itu pada dasarnya suci bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Nah, itu orang tua atau lingkungan yang membentuk apa dia, agamanya apa dan lain sebagainya. Kita termasuknya itu adalah orang yang sangat bersyukur karena kita lahir dari rahim orang tua kita yang muslim. Kita nggak yakin kalau kita lahir dari yang orang tuanya Kristen, orang tuanya Nasrani, Yahudi, kita juga bisa jadi akan ikut agama orang tua kita. Betul nggak? Kedengeran masih ya? Iya, Halo, betul, kedengeran? Pak. Nah, jadi fungsi Al-Quran ini makanya kita boleh membaca kitab-kitab agama lain selain Al-Quran. Misalkan, saya mau penasaran baca kitab Injil, silahkan. Saya penasaran mau baca kitab Weda, silahkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kebenaran. Dan Allah dalam Al-Quran itu tidak takut sama sekali. Jadi tidak takut sama sekali, tidak takut, tidak khawatir Anda berpindah agama itu tidak khawatir sama sekali. Karena yang namanya ibaratnya gini, kalau kita punya data kebenaran, apalagi kebenarannya yang hak, maka kita mau dibandingin dengan apapun nggak takut, ya, nggak takut. Tapi tentunya sebelum kita membaca kitab-kitab lain, bertanya tentang agama-agama lain, kita yang lahir dari rahim Muslim, kita pelajari dulu Islamnya. Nanti baru kita membandingkan. Jangan sampai kita belum tahu banyak tentang Islam, tetapi kita sudah dapat informasi-informasi di luar Islam yang ada kekhawatiran menyimpang. Kenapa? Nanti kita nggak bisa menjawab. Jadi bisa jadi orang yang berpindah agama, misalkan dari Islam ke yang lain atau yang lain, itu dia tidak bisa menjawab kegundahan hatinya. Makanya kita disuruh untuk belajar tuh Al-Quran. Nanti di dalam Al-Quran itu kita sebagai yang terlahir dari Islam, kita sehingga agamanya Islam, dibaca tuh dari Quran surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas.
Nah, teman-teman nanti bisa dicek. Semua kalau nggak ngerti bahasa Arabnya dibaca terjemahannya. Tapi sebaiknya dan seharusnya kita bisa baca Qur'annya. Kenapa ya Mak Sawe orang Islam nggak bisa baca Qur'an? Nah, nanti dari situ tuh apakah ada pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan-kegelisahan yang belum terjawab atau yang menyimpang dari dasar manusiawinya, ada enggak? Ya, jadi di Islam itu semua dari Quran surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu sudah menjawab. Jadi bagaimana tentang penciptaan alam semesta, bagaimana tentang penciptaan manusia, bagaimana tentang penciptaan manusia pertama, bagaimana tentang penciptaan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bagaimana tentang pasca Nabi Muhammad, ada siapa? Al-Mahdi, cerita tentang hari kiamat, cerita tentang surga, cerita tentang neraka, cerita tentang amal kebaikan, cerita tentang hari pembalasan, mizan, hari timbangan, yaumul mahsyar, hari berkumpul, yaumul ba'ats, hari bangkit, hari kebangkitan, semua diceritain tuh. Jadi kalau kita tahu itu, kita tidak akan nengok lagi kiri kanan karena sudah terjawab semua. Kalau di kitab agama lain itu bisa jadi mereka ketika membaca kitabnya, coba aja terus kok Tuhannya misalkan ada lebih dari satu, ada 3, ada 4, ada 5 dan lain sebagainya. Itu kan secara manusiawi dan secara logika sudah kontradiktif. Ya, misalkan ada pengangkatan Tuhan, ada manusia dianggap jadi Tuhan, itu kan tidak relevan. Kok Tuhan baru kemarin terus Tuhan orang-orang terdahulu siapa Tuhannya? Kalau Tuhannya manusia yang hidupnya ketergantungan dengan oksigen, ketergantungan dengan makan minum dan mati, lalu siapa yang menciptakan alam semestanya? Itu kan bertentangan. Makanya kita salah satunya belajar sifat-sifat Allah yang 20 itu. Itu adalah sebagai jawaban. Dari mulai Allah itu misalkan wujud, kidam, bako, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, sampai dengan mutakallim. Mutakaliman ya. Itu kan menjawab siapa Allah? Allah huwa al-wujud. Allah itu wujud. Ya. Terus juga Allah kidam. Kidam itu terdahulu. Kalau konsep Tuhan ini terdahulu masuk akal. Yang namanya Tuhan itu memang harus terdahulu, harus paling duluan adanya. Kalau adanya belakangan, namanya bukan Tuhan. Ya, terus wujudnya juga berbeda dengan makhluk. Ya, jadi kalau wujudnya Tuhan itu, kalau Tuhan terlihat, ya itu juga bukan Tuhan. Terus yang ketiga salah satu sifatnya adalah al-baqo. Baqo ini kekal. Masuk akal nggak kalau Tuhan itu konsep dalam Islam baqo, kekal, abadi? Ya masuk akal. Kalau Tuhan tidak kekal justru bukan Tuhan. Yang lain rusak. Makhluk ini kan rusak, fana. Kita terlahir dari bayi, kecil, remaja. Hari ini teman-teman lagi masa remaja menuju dewasa. Terus teman-teman punya anak, kalau diberi umur panjang, punya cucu, terus mati, udah kan rusak, hancur lagi, balik lagi. Dan kita tidak bisa melawan itu. Nah, jadi manusia tidak bisa melawan apa yang disampaikan Quran itu, nggak bisa melawan. Mau orangnya hebat, sehebat apapun, kaya, sekaya apapun, tidak bisa. Konsepnya adalah seperti itu penciptaan manusia. Dia akan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang berjiwa itu akan mati. Dan kita tidak bisa melawan. Misalkan orang terkaya di dunia siapa kemarin itu? Jeff Bezos atau siapa? Dia meneliti tentang bagaimana apakah sel-sel manusia ini bisa diremajakan. Ya mungkin bisa, tapi yang namanya umur mati itu pasti. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang hebat sebelum Jeff Bezos itu yang mengaku Tuhan sekalipun, dia mati.
Siapa contohnya? Ada Raja Namrud, ada Fir'aun. Itu mereka tuh orang-orang hebat, orang-orang kaya, tentaranya banyak. Tetapi tidak bisa melawan satu takdirnya saja, yaitu mati. Kenapa? Kalau dia mengaku Tuhan, dia harus kekal konsepnya. Nah, terus yang berikutnya, konsep Tuhan dalam Islam adalah mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafah itu berbeda lil hawadisi dengan orang-orang yang baru, dengan ciptaan-ciptaannya. Jadi kalau manusia terlihat, maka wujudnya Allah harus tidak terlihat. Kalau manusia punya tangan, punya kaki, punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, maka Tuhan itu pasti tidak sama. Jadi jangan pernah membayangkan Tuhan punya telinga, Tuhan punya mata. Kenapa? Nanti sama dong dengan makhluk. Nah, ya. Kalau kemarin Bapak pernah mendengar konsep di ISQ ya, bahwa Allah itu menyelimuti alam semesta, itu mereka menganalogikannya seperti tisu. Tisu, teman-teman masih bisa mendengar suara Bapak? Masih, Pak. Makasih, Pak. Masih ya. Itu seperti tisu. Tisu ini ibaratnya alam semesta. Tisu ini diibaratkan alam semesta. Terus tisu ini dicelupin di air. Dan airnya ini diibaratkan sang penciptanya, Allahnya. Ini kan kira-kira ketika tisu itu dicelupin di dalam air, kita angkat kembali, maka semua sudut, semua titik dalam tisu itu kena air, betul nggak? Nah, jadi begitulah sifat Allah ke alam semesta. Jadi di sudut manapun itu ada air. Berarti airnya banyak dong. Airnya lebih dari satu tuh. Ya satu. Jadi Allah tuh ada di semua lini kehidupan. Jadi Allah tuh ada dalam diri kita masing-masing. Ada dalam pohon, ada dalam tiang listrik, semua ada. Karena semuanya menyelimuti. Di gereja ada Allah? Nggak ada. Makanya kita itu jangan anti masuk gereja. Di gereja itu ada Allah. Kalau kita menganggap di gereja, di tempat ibadah orang lain ada Tuhan lain, ya justru kita yang kena musyrik nantinya. Berarti kita menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Makanya dulu zaman Khalifah, termasuk yang kemarin di Turki itu merubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Pernah dengar nggak, teman-teman? Dengar nggak? Yang Hagia Sophia sekarang jadi masjid di Turki itu. Ya berarti jadi kita tuh boleh sholat di mana aja. Di kuburan boleh nggak? Boleh. Musyrik nggak? Nggak musyrik. Musyrik itu adalah adanya di hati. Kita meyakini ada Tuhan selain Allah, itu musyrik. Jadi sholat mau di kuburan, mau di laut, mau di batu, boleh. Kenapa? Karena di hati kita tujuannya menyembah Allah, bukan menyembah kuburan. Ya. Jadi kita sholat boleh nggak di tempat ibadah lain? Boleh. Wong tidak ada Tuhan di tempat ibadah manapun, tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira kalau kita sholat di vihara misalnya, di sana Allah ada nggak di vihara? Atau nggak ada Allah di sana? Bapak tanya ke teman-teman. Halo? Ada. Ada. Di mana-mana ada. Ya. Makanya dalam hati qalbul mukminin itu baitullah. Jadi kita mau dimanapun sholat itu kan, mau di hutan, mau di laut, semua boleh. Nah, sampai seterusnya ya, sifat wajib. Teman-teman harus belajar itu. Itu untuk memudahkan. Mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu itu artinya berdiri sendiri ya. Jadi Allah itu, Tuhan itu tidak butuh makhluk lain. Ya, tidak butuh. Kalau kita kan butuh. Kita untuk hidup saja, kita butuh perantara ibu bapak kita. Untuk hidup saja. Kenapa? Karena kan kita lahir ini diperantarakan, ada perkawinan antara ibu dan bapak kita. Berarti kita butuh sama makhluk. Itu ya. Jadi nanti ada petunjuk yang banyak di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran cerita banyak hal. Makanya dibaca Qurannya. Dibaca Qurannya ya minimal setiap sholat. Dibaca. Nah, karena namanya juga Qur'an ya. Quran itu bacaan. Ya. Namanya bacaan. Jadi jangan sampai tidak dibaca. Jangan sampai kita
mungkin frekuensi kita lebih banyak baca WhatsApp, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak sama sekali. Seperti itulah kira-kira. Toh di HP juga bisa ada Quran. Beres Quran ya baca kulhu, kayak baca Anas, kayak baca apalah yang teman-teman bisa dan harus disempatkan. Jadi ada petunjuk di situ, hudan. Terus Al-Quran juga salah satu fungsi yang kedua itu adalah sebagai mukjizat bagi Rasulullah. Nah, jadi Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar. Mukjizat Nabi ada yang lain Al-Quran? Coba sebutkan. Dapat membelah bulan. Membelah bulan, betul. Apalagi? Ayo. Mengeluarkan air dari sela-sela jari. Oke, betul. Ada lagi? Ada lagi? Masa cuma 2 yang tahu? Segitu banyaknya mukjizat. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, Pak. Itu tongkat Nabi Musa, bukan tongkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak punya tongkat. Iya, Pak. Ambil bukunya sama bolpennya. Ayo, ada lagi? Jangan-jangan bisa buat perahu juga nanti di bawah-bawah. Isra Mi'raj, Bapak. Ya, Isra Mi'raj ya. Nabi bagaimana bisa ke langit ya. Nah, itu mukjizat tuh. Ada lagi? Atau jangan-jangan teman-teman tidak tahu definisi mukjizatnya. Asri, apa itu mukjizat asri? Iya, Pak. Apa mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang bisa melemahkan pendapat orang kafir. Sesuatu yang bisa melemahkan, kata Asri. Kalau menurut ini, Ria, legendaria, apa itu mukjizat? Suatu hal luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, oke. Sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan. Oke. Terakhir, satu lagi. Ini, Mutia. Iya, Pak, sama sesuatu yang luar biasa. Oke. Itu, Pak. Jadi mukjizat itu ajazu, betul ya, al-ajazu ya, dari kata yang melemahkan ya, melemahkan. Kalau definisi secara ininya, istilahnya itu sesuatu yang tadi betul ya, sudah beberapa sudah disampaikan. Jadi sesuatu yang di luar tradisi ya, sesuatu yang terjadi yang di luar kebiasaan manusia. Yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Manusia misalkan kan tidak bisa ngeluarin air dari sela-sela jari, tapi ini bisa, itu namanya mukjizat. Dan itu hanya diberikan kepada para nabi. Jadi kalau hari ini ada yang berdoa, berikan mukjizat kepada kami, itu salah ya, salah arti ya. Jadi mukjizat itu tidak bisa diberikan kepada manusia biasa. Dan udah nggak ada mukjizat. Kenapa Pak udah nggak ada mukjizat? Mukjizat itu kan untuk para nabi. Nabinya udah kelewat, nabi terakhirnya. Khotamun nabiyyin wal mursalin. Jadi kalau manusia itu namanya bukan mukjizat ke manusia biasa, itu karomah namanya. Kalau orang-orang non muslim kan ada yang berdoanya berikan mukjizatmu misalnya. Itu salah. Mukjizat itu udah nggak bisa diberikan lagi. Nah, jadi mukjizat itu tadi ya, bisa membelah bulan, kan nggak ada satu orang pun yang bisa membelah bulan. Terus apa tadi, Isra Mi'raj ya. Nah, dari sekian banyak mukjizat itu semuanya itu berlakunya cuma di hari itu saja. Ketika Nabi mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, kita bisa melihat nggak? Kita bisa melihat nggak? Tidak bisa, betul nggak? Kita hanya tahu kabarnya saja. Tapi ketika Nabi diturunkan Quran, itu kita bisa tahu nggak Qurannya? Sampai sekarang bisa, Pak. Iya.
Makanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling agung. Kenapa? Karena bisa disaksikan oleh generasi-generasi setelahnya. Yang melihat terbelahnya bulan ya cuma orang-orang yang melihat saja di waktu itu. Tetapi kalau Quran ini bisa kita saksikan sampai hari ini. Dan Al-Quran juga menantang, ya. Kalau misalkan ada yang mengatakan Al-Quran ini bukan dari Allah, silahkan buat yang serupa dengan Quran. Jadi yang serupa dengan Quran itu maksudnya begitu banyak, begitu detail, puitis, dan semuanya tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sekalipun. Hari ini kan kita kalau misalkan bikin buku, profesor bikin buku, maka suatu saat itu bisa direvisi sama ahli-ahli berikutnya. Ini ternyata ada kekurangan. Kayak misalkan teori-teori kalau di kimia itu ada teori atom 1, teori atom 2. Itu kan berarti ada terjadi revisi-revisi. Ya, ada perbaikan-perbaikan atau ada gaya-gaya itu kan. Nah, itu ada revisi. Kalau Quran tidak. Itu karena mukjizat ya. Oke. Terus Al-Quran juga menjelaskan kepribadian manusia ya. Dan membedakan dari makhluk lain. Al-Quran sebagai korektor ya. Dan penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya yang wajib kita ketahui yaitu ada 3 ya sebelumnya ya. Yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kalau mungkin di kitab-kitab terdahulu misalkan daging babi tidak dilarang, sekarang dilarang. Minum khamr dulu tidak dilarang, sekarang dilarang. Ini namanya penyempurna. Ya. Nah, jadi korektor salah satu fungsinya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan dulu. Tadi pertanyaan dari siapa itu? Yang maksud mutawatir dan tidak ada yang sepakat untuk berdusta. Itu maksudnya gini, bukan yang tadi dijawab ya. Jadi maksudnya Al-Quran ini itu kan wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini menyampaikannya ke satu orang atau ke banyak orang? Banyak orang, Pak. Nah, kalau ke banyak orang, maka sulit untuk berbohong. Contoh gini, misalkan Zaki Mubarok menyampaikan informasi di televisi yang nonton jutaan orang. Zaki bilang bahwa ada, ceritanya Zaki ini orangnya jujur, orangnya dapat dipercaya ceritanya. Mudah-mudahan aslinya juga seperti itu. Menyampaikan bahwa terjadi banjir misalkan di salah satu daerah, disampaikan. Nah, semua orang ini kan tahu bahwa Zaki ini menyampaikan ada banjir misalkan di Padang. Yang nonton jutaan orang karena di televisi. Atau jangan jauh-jauh lah, satu kampung ceritanya disampaikannya 1000 orang. Nah, ketika generasi berikutnya bertanya, pada tahun sekian bener nggak ada banjir di Padang? Si satu orang satu kampung ini nggak mungkin sepakat berbohong semua. Enggak. Nah, itu nggak mungkin. Enggak. Pasti ada yang menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena diketahuinya banyak orang. Akan malu sendiri kalau berbohong. Ya. Jadi akan banyak orang yang menyampaikan. Contoh yang ringan, lebih ringannya lagi. Hari ini Pak Irwanto masuk di kelas. Terus teman-teman ada yang mau memalsukan identitas bahwa ini tanggal berapa Asri? 15 ya? 16, Pak. 16. Ditanya oleh dekan misalkan, Pak Irwanto tanggal 16 masuk enggak? Terus ada 1-2 orang yang mengatakan tidak masuk, tapi sisanya mengatakan masuk semua. Maka yang akan dipercaya oleh dekan itu yang sedikit atau yang banyak? Yang banyak pastinya. Kenapa? Yang 2 orang ini akan ditanya, siapa ini?
kok dia bisa mengatakan tidak masuk, sedangkan yang lainnya mengatakan masuk. Nah, dia nanti akan malu sendiri, ada buktinya, ada rekamannya, nah, seperti itu. Jadi tidak mungkin yang 2 orang pun nggak mungkin juga berbohong. Karena apa? Malu sendiri, karena ketika dia mau berbohong, yang lain pada tahu, gitu. Misalkan Zaki, siapa? Misalkan Emilia mau bohong, mikir-mikir pasti, aduh, kan yang lain tahu semua hadir Pak Irwanto, ya udah pasti hadir, seperti itu. Kecuali Bapak masuk kuliah, yang hadir cuma 1 orang, si Nadia doang. Terus Nadia, mungkin nggak Nadia ini berbohong? Mungkin. Ketika Nadia bilang Pak Irwanto itu nggak masuk, ya udah selesai. Tidak ada saksi lain, bahasanya seperti itu. Makanya dalam teori hadis juga ada hadis ahad dan ada hadis masyhur. Hadis ahad itu adalah kualitasnya pasti lebih kuat yang masyhur. Kenapa? Karena kalau hadis ahad tuh Nabi ngomong ke 1 orang. Nah, jadi kualitasnya pasti di bawah. Tapi kalau ngomongnya ke banyak orang, orang tahu semua. Gitu. Udah ngejawab belum tadi? Mana yang bertanya tadi? Siapa? Gitu ya. Saya, Pak, yang bertanya. Ria ya? Iya, Pak. Ria atau Zahra? Ria, Legendaria. Gitu ya, Ria. Jadi tidak mungkin sepakat berbohong karena disampaikan terus-menerus. Jadi akan ketahuan siapa yang berbohong itu. Misalkan bilang surat itu bukan ada 114 surat, tapi ada 115 surat. Cuma Legendaria doang yang bilang 115. Ya pasti Legendaria yang dicap berbohong. Apalagi tidak punya ini. Jadi tidak mungkin semua sepakat berbohong. Gitu Ria ya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terus yang kedua itu pertanyaan Zahra itu apa tadi pertanyaannya? Di kolom chat itu. Emilia, apa pertanyaannya? Itu Bapak, jati diri dan hakikat manusia hidup di muka bumi. Nah, jadi jati diri dan hakikat manusia di muka bumi ini, manusia itu nggak tahu kalau nggak dikabarin sama Al-Quran, Zahra. Sekarang Bapak tanya, hakikat manusia diciptakan di muka bumi apa, Zahra? Mana Zahranya? Mungkin Nggak hadir. sinyalnya kurang baik, Bapak. Hadir, Bapak, tapi mungkin sinyalnya kurang baik. Iya, Bapak. Hakikatnya itu manusia diciptakan Allah untuk beribadah, terus mengikuti Rasulullah gitu. Nah, itu kamu tahu itu dari mana? Dari baca-baca, Pak. Baca-baca apa? Bapak tanya. Al-Quran, kan? Nah, itu. Jadi kita tuh tahu itu tuh dari Quran. Kalau Al-Quran nggak cerita itu, tahu nggak orang manusia? Nggak tahu, Zahra. Nah, jadi kita tahu orang yang bertakwa, orang yang itu kan semuanya dari Quran. Jadi yang tadi supaya beribadah kepada Allah itu kan Quran yang bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti tugas manusia untuk beribadah. Siapa yang ngasih tahu? Quran. Gitu, Zahra. Kedengeran nggak? Iya, Pak. Terima kasih. Nah, jadi semua coba apa yang tidak tahu dari Quran. Pak, saya tahunya dari kedokteran. Ya karena Anda baca informasinya dari kedokteran. Coba Anda baca Quran dulu. Kan dokternya itu tahun berapa, Quran tahun berapa, duluan siapa? Contoh, kita belajar tentang embriologi. Misalkan. Diceritainlah manusia ciptakan dari sperma, dari terus jadi segumpal tanah, segumpal daging. Ada yang ahli mengatakan itu kan tahunnya paling tahun 1800-an. Quran kan abad ke-7 udah ngabarin.
yang pada waktu itu belum ditemukan mikroskop dan lain-lain. Sudah cerita Al-Quran tentang penciptaan manusia. Nah, jadi kita itu tahunya dari Quran. Termasuk ditemukan kembali jasad Fir'aun itu juga dari Quran, para ahli itu. Gitu, Zahra. Kedengeran nggak? Udah ya berarti ya? Iya, Ada Pak. lagi yang mau bertanya? Sebelum ditutup, ada lagi yang mau bertanya? Saya izin, Asri, Pak. siapa ini? Nadia, Silakan. Bapak. Silakan Nadia. Nah, saya izin bertanya, mengapa sumber hukum Islam itu tidak cukup hanya Al-Quran? Padahal kan Al-Quran itu udah dijelaskan dari awal sampai akhir gitu, Pak. Mengapa itu masih dibilang tidak cukup, Pak? Terima kasih. Gimana? Mengapa? Mengapa sumber hukum Al-Quran itu masih dibilang sumber hukum Islam itu masih dibilang tidak cukup hanya Al-Quran? Mengapa itu, Pak? Padahal kan Al-Quran itu udah menjelaskan dari awal sampai akhir gitu, Pak. Oke. Makasih, Betul. Bapak. Oke, sumber hukum dalam Islam itu ada 4 ya yang disepakati jumhur ulama ya. Sumber hukum dalam Islam ada 4. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Ya, itu jumhur ulama. Sebenarnya yang ketiga dan keempat ini balik laginya Quran dan sunnah. Terus Al-Quran ini Nadia diturunin kepada Nabi Muhammad. Ya semua info-info yang Allah pengen sampaikan kepada manusia itu Allah titipkan melalui lisan Nabi Muhammad, orang yang paling agung, orang yang paling jujur, orang yang khuluqun azim, orang yang punya kepribadian luar biasa. Jadi semua yang dilakukan Nabi itu diridhoi oleh Allah. Terus kenapa bukan hanya Quran saja kok belum cukup? Karena kalau Quran diturunin, itu nggak bisa difahami oleh semua orang, maka lewat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dalam hadisnya pernah bersabda, kata Nabi Muhammad, aku tinggalkan 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jadi kita nggak mungkin cuma 1 Quran, Nadia, minimal 2 sama sunnah Nabi. Kenapa? Karena kita bisa tahu isi Quran ini maksudnya apa, itu lewat sunnah itu. Jadi misalkan Al-Quran cerita tentang cerita tentang ini Quran surat Al-Baqarah misalkan. Yang ceritakan Nabi Muhammad. Berarti kita itu nggak bisa memahami Quran tekstual tanpa gimana sih sebab turunnya, nabinya waktu itu lagi apa sih? Makanya Nabi Muhammad ini disebut Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau kita pengen betul memahami Al-Quran, pemahaman kitanya baik terhadap Quran, maka kita harus belajar hadisnya juga. Makanya sumber hukumnya ada 2 akhirnya, Quran dan sunnah. Al-Quran hadis itu. Kenapa? Karena hadis ini salah satu fungsinya adalah memberikan penjelasan kepada Quran. Bukan berarti Qurannya tidak jelas, tetapi yang menjelaskan, yang menyampaikan Qurannya ini kan hadis atau sunnah nabinya itu. Nah, jadi minimal 2. Terus kenapa Pak kita harus kalau misalkan harus bermadhab, ada yang madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Jadi sumber hukum dalam Islam itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3, ada juga yang mengatakan lebih dari 4. Tapi yang jumhur itu 4. Yang 3 apa saja Pak? Yang 3 itu sebutannya Quran, Sunnah, Ijtihad.
ijtihad itu ya balik lagi, kalau ijtihadnya orang banyak namanya ijma, kalau ijtihadnya satu orang namanya qiyas. Terus bagaimana Pak? Nah, pertanyaannya gampang. Jangankan cuma satu pasti belum cukup, Quran 2 aja belum cukup. Kenapa? Karena kita untuk memahami Quran dan memahami sunnah, maka kita itu butuh belajar ilmu-ilmu. Salah satunya kalau kita mau tahu betul tentang konteks teks dan Quran, karena Quran ini diturunkan bi'arabiyyin mubin dengan bahasa Arab, maka kita harus mempelajari ilmu-ilmu tentang bahasa Arab, nahwu, sorof. Jadi kita selain hafal Quran 30 juz, kita belajar nahwu sorofnya supaya apa? Supaya tahu, oh dalam Arab tuh kenapa makna takut tuh ada dua, ada khosyah, ada khaufun. Apa bedanya? Di ayat ini Allah pakai khaufun ya di dalam Quran surat itu liilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita itu kan khauf makanya ya ilafihim rihlatas sita wasoif. Terus itu di akhirnya kan min khauf. Terus di sisi lain itu artinya takut sama. Di sisi lain Allah juga menggunakan kata yakhsha. Malam yakhsha illallah min ibadihil ulama misalkan. Jadi ada. Nah, gimana taunya? Kita kok maknanya tekstualnya, terjemahannya sama-sama takut. Tapi kenapa di ayat ini Allah pilih kosakata ini di ayat ini? Nah, itu belajarnya dari nahwu dan sorof. Begitupun hadis. Nanti ada ulumul hadis, ada rijalul hadis. Hadis ini kenapa ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, itu kita melalui kita tuh belum tentu bisa menguasai semua ilmu itu. Makanya yang menguasai itu adalah generasi-generasi awal. Salah satunya adalah Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu mufasirin, muhadisin. Jadi kita melalui ulama-ulama itu pemahaman tentang Quran. Jadi bukan Qurannya yang berbeda. Tapi pemahamannya itu berbeda antara pemahaman satu ayat kita dengan pemahaman satu ayat Imam Syafi'i itu jauh. Karena Imam Syafi'i tahu betul teks, konteks, kosakata Arabnya. Nah, seperti itunya tuh tahu. Kalau kita baca doang, ya kita baca terjemahannya doang, nggak tahu ilmu-ilmu yang lainnya, kualitasnya, metodologi hadisnya, kita nggak tahu itu. Makanya kalau ada orang yang main tafsir Quran tanpa ilmu yang mapan, dianya nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, terus dia menafsirkan Quran, nah itu kemungkinan besar salah dan nggak usah dipercaya. Apalagi misalkan menyeret-nyeret Quran dengan politik, apalagi dia punya partai, ya udah nggak usah didengar, karena pasti kepentingan pemahaman Qurannya dikait-kaitkan dengan kepentingan dia untuk memilih partainya. Nanti seperti itu. Nah, jadi bukannya tidak baik ada yang mengatasnamakan partai-partai dakwah, tetapi pasti menyeret-nyeret pemahaman-pemahamannya diseret-seret ke politik semuanya. Seperti itu. Kalau ke politik. Sama ya tergantung ininya ya, background orangnya. Gitu. Siapa tadi? Nadia ya? Gitu Nadia, kenapa tidak cukup? Ya, Bapak. Bisa paham nggak Nadia? Paham, Pak. Berarti antara Al-Quran sama hadis ini berhubungan di sini sebagai penjelas dari Al-Quran agar tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran. Begitu, Pak? Iya, kan kita taunya Quran turun kan lewat Nabi Muhammad, lewat sunnahnya nabinya itu. Coba, contoh sholat. Ada nggak penjelasan di Quran, sholat itu ada ruku, ada sujud, ada takbiratul ihram, ada nggak penjelasan di Quran? Al-Quran hanya bilang, aqimis sholah wa atuz zakah. Terus kita kalau hanya Quran, sholat itu apa? Kayak gimana? Tahu nggak? Ya nggak bakal tahu. Zakat itu gimana? Ukurannya berapa? Berapa persen? Nggak ada yang tahu. Dijelasinlah sama Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi praktekkan. Berarti Allah menyampaikan apa itu sholat lewat Nabi, lewat sunnahnya. Sehingga kita tahu, oh sholat itu kayak gitu. Sehingga kita ngikutin. Kalau hanya Quran,
yang global. Disuruh sholat itu kayak gimana Pak caranya Pak? Disuruh zakat, gimana Pak perhitungannya? Kan nggak jelas. Nah, dijelaskanlah Nabi itu, makanya Al-Quran berjalan itu seperti itu. Kita diperintahkan untuk puasa Ramadan, puasa sehari full, berarti sehari 24 jam. Nah, kita taunya puasa itu dari tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, itu kan ya dari Nabi Muhammad yang melakukan puasa, sehingga kita umatnya ngikutin tuh cara puasanya Nabi Muhammad, namanya sunnah. Gitu, Nadia. Bisa dimengerti? Alhamdulillah bisa dimengerti, Pak. Terima Iya. kasih atas penjelasan. Iya, jadi kalau Nadia hanya pakai Quran, disuruh sholat, ya nggak bakal bisa sholat itu kayak gimana. Disuruh zakat, ya nggak akan ngerti. Kalau zakat itu harus 2,5%, harus ada nisabnya sekian, zakat ini bayarnya sekian, zakat ini bayarnya sekian, nggak tahu. Disuruh haji itu gimana caranya? Ya kan yang contohnya itu Nabi Muhammad sebagai contohnya, sebagai wayangnya, yang Allah mau ngasih mau nyuruh sholat, nih sholatnya kayak gini, ikutin tuh yang dilakukan oleh Muhammad. Itu ada jarak. Gitu, Nadia bisa paham sekali ya? Jelas kan? Jelas, Pak. Jelas sekali, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Yang lain ada lagi? Sebelum ditutup, tanya aja daripada nanti. Kalau nggak ada mata kuliah, kalian nggak bakal bertanya-tanya tentang keislamannya. Oke, kita absen dulu ya. Sebelum di ini. Asri, hadir ya. Pak. Lilis. Hadir, Pak. Aziza. Hadir, Pak. Fariha. Hadir, Pak. Nadia hadir. Aprilia. Hadir, Pak. Erbaningsih. Yang Hadir, presentasi ya. Nurul Aini sama Emilia ya. Siva. Hadir, Pak. Vira. Hadir, Pak. Safira. Hadir, Pak. Sarafina. Hadir, Pak. Sulistianingsih. Hadir, Pak. Zaki. Zaki hadir nggak? Hadir, Pak. Eni. Hadir, Pak. Talita. Hadir, Pak. Fadia. Hadir, Pak. Safa'a. Safa'a. Hadir, Pak. Anggun. Hadir, Pak. Fadilah. Hadir, Pak. Mutia. Mut. Mana Mutia Muti? itu tadi chat saya baru ke kamar mandi, Pak. Tapi hadir ya. Iya, hadir. Hadis. Sa. Hadir, Pak. Kotru. Hadir, Pak. Cindy. Hadir, Pak. Ria hadir. Hadir semua ya. Ini anak kimia ini semangat sekali ya. Hadir semua ini ya. Gitu teman-teman, nanti teman-teman setiap kuliah ulumul Quran, teman-teman boleh bertanya tentang apapun ya. Boleh bertanya tentang apapun di luar konteks. Di luar konteks. Contoh, perempuan, ini karena kebanyakan perempuan itu kalau wudhu, Bapak pernah mengaji dulu, ada yang teman-teman di depan telinga itu punya godeg nggak? Bukan godeg, namanya apa? Yang di depan telinga itu ada garis rambut itu. Yang perempuan punya nggak? Halo? Ya, Kedengeran Pak. nggak? Kedengeran nggak masih suara Bapak? Kedengaran. Nah, kan di depan telinga itu ada rambut tuh. Itu ada ulama yang mengatakan kalau itu lebih baik dipotong. Dipotong ya rambutnya ya. Kenapa? Karena salah satu rukun wudhu itu kan membasuh muka. Ya, ghuslul wajhi itu ya.
Ghuslul wajhi, membasuh muka. Dan batas muka itu mana? Batas muka itu persis di depan telinga. Jadi di depan telinga tuh ada daging kecil itu tuh. Itu batas muka itu sampai situ. Nah, ketika seorang perempuan di depan telinganya tumbuh rambut, laki-laki kan Bapak analogikan pendek aja lah. Kalau laki-laki kan rambutnya pasti nempel di depan telinga aja. Kalau perempuan kan panjang tuh rambutnya tuh. Bisa jadi 20 cm, ada yang 40 cm ya. Kalau wudhu itu kan dikebelakangin. Bener nggak kalau wudhu dikebelakangin, teman-teman? Enggak. Nah, itu kalau dikebelakangin itu ada yang mengatakan nggak sah. Kenapa? Karena di situ ada tumbuhnya rambut di tempat itu yang tidak terusap, yang tidak terbasuh. Ya, di depan telinga itu kan. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Makanya dipotong rambut depan telinganya itu. Kecil kan? Ada jambang itu loh yang depan telinga itu ada. Termasuk teman-teman harus tahu juga ya ketika menstruasi kan wanita itu kalau menstruasi itu beda seperti puasa. Kalau puasa kan wajib mengkodok. Kalau sholat kan tidak ada kodok ya lah, kodok afis sholat. Tidak ada kodok dalam sholat itu buat yang menstruasi ya. Kalau meninggalkannya lupa atau apa ya dikodok aja nggak apa-apa. Nah itu teman-teman misalkan gini, Bapak ambil contoh. Teman-teman jam 1 siang itu udah masuk waktu duhur belum? Jam 1 siang. Sudah ya? Jam 1 siang ini sudah. Teman-teman kan yang namanya juga manusia. Tidak semuanya sholat di awal waktu. Pasti ketika lagi belajar dan sebagainya. Jam 1:30 itu teman-teman ceritanya belum menstruasi. Masih santai aja kan belum sholat. Jam 1 ternyata pas mau sholat. Loh kok udah ada darahnya? Nah itu berarti kan teman-teman nggak jadi tuh sholat duhurnya jam 1 itu. Nggak jadi, betul ya? Nggak jadi ya? Kenapa? Kan udah menstruasi ketika sholat. Ketika jam 1. 1:30 belum. Nah, dalam fikih, khususnya fikih wanita, itu wajib dikodok sholat duhurnya. Kenapa Pak wajib dikodok? Karena ketika jam 1:30 itu tadi teman-teman masih kena kewajiban untuk sholat duhur dan belum menstruasi. Nah, jadi kalau sudah masuk waktu sholat, teman-teman belum sholat, itu dikodok nanti ketika udah suci. Tapi kan Pak, la qodho fi sholat buat perempuan Pak. Betul, itu ketika setelah menstruasinya. Tapi ketika jam 1:30 kan duhurnya dari jam 12 ceritanya. Atau 12 kurang 5 menit misalkan. Itu kan udah kena kewajiban. Begitupun ketika sucinya. Misalkan ternyata jam 3 atau jam 4 lah ya. Jam 4 teman-teman sudah bersih. Ya udah langsung sholat aja. Berarti asarnya sholat. Karena kan jam 4 tuh masih kebagian. Jangankan jam 4. Misalkan teman-teman sucinya dari menstruasi jam 5. Maka sholat asarnya masih harus sholat. Walaupun jam 5 atau 5:30. Karena masih ada kebagian waktunya. Itu yang dimaksudnya. Nah, nanti apalagi perempuan ini harus pinter ilmu agamanya. Makanya cari suaminya yang pinter juga. Kenapa? Kenapa dua-duanya harus pinter jadinya? Kenapa? Karena perempuan ini adalah madrasatul ula. Ya, jadi sekolah pertama anak-anak itu ke ibunya. Kalau ibunya nggak ngerti apa-apa ya, ngertinya nanti dangdutan. Nah, seperti itu. Oke, maaf ini Bapak, kelamaan ya. Oke, udah ya, tidak ada pertanyaan ya. Udah jam 10 lebih ini. Kalau sudah, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.